Bismillahirrahmanirrahim. Saya tadi lupa ya, belum salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita tampilkan ya. Jadi materi saya yang di PowerPoint itu sebenarnya sama persis dengan yang ada di buku ya. Nah, sampun ketinggal ya Bapak Ibu bukunya ini? Sampun, Pak Ibu. Terlalu besar atau kurang besar? Kurang besar. Kurang besar? Iya. Oke. Bisa enggak, Pak? Nah, segini cukup? Ya, cukup. Nah, ini adalah buku yang saya share Bapak Ibu. Jadi di situ ada masing-masing skill. Nah, ini salah satunya written expression question. Kemarin di awal kita sudah membahas tentang listening. Listening sudah beberapa bagian-bagian dan skill-skill yang kita pelajari. Setelah itu ada structure kemarin sudah beberapa item kita pelajari. Nah, semuanya itu sama persis urutannya seperti ini. Nah, sekarang kita coba lihat yang written expression. Jadi di written expression itu nanti di bawahnya ada contoh-contoh seperti ini. Ini kan contoh soalnya di written expression seperti ini. Garis-garis bawah ini pada kata-kata tertentu ada A, B, C, D. Di situ maka kita harus memilih kata yang kurang tepat atau perlu diperbaiki. Nah, itu dianggap kata yang salah. Nah, di sini semuanya penjelasannya ada, cuman ya memang dalam bahasa Inggris. Jadi Bapak Ibu ya nanti bisa dibantu dengan menggunakan kamus U Dictionary kemarin itu bisa, atau menggunakan Google Translate juga bisa. Monggo nanti untuk mempelajari ini secara mandiri itu bisa. Tapi simpelnya gini saja Bapak Ibu. Bapak Ibu belajar dari contoh-contoh seperti ini untuk memahami apa maksudnya. Contoh seperti ini, example ini ya, ada beberapa garis, lalu yang di bawah ini kan sudah ada jawabannya. Ya, sudah ada jawabannya. Di situ kalau Bapak Ibu bisa mengartikan, saya kira lebih bagus. Ya. In this example, you should notice that the plural quantifier many is accompanied by singular noun figure. Ya. Jadi bahwasanya ada kata many, tapi diikuti kata figure atau singular. Singular itu kata tunggal. Ya. Padahal many should be accompanied by the plural noun figures. Ya. Jadi many itu menyatakan banyak, maka setelah kata many harus menggunakan kata yang berbentuk jamak atau plural yang ada S-nya di bagian belakang. Nah, maka yang dianggap salah itu adalah yang C ini, maka kita jawab yang C, harusnya fibers, ada S-nya. Jadi Bapak Ibu sebenarnya bisa belajar mandiri dengan cara seperti itu. Karena kita tidak memungkinkan menghabiskan materi dengan pertemuan dengan saya seperti itu. Harapannya nanti Bapak Ibu bisa secara mandiri ini meneruskan belajar ini. Oke. Sebagai contoh di written expression, lanjut ya. Sebagai contoh di written expression itu topik yang pertama yang sering dibahas itu adalah problems with subject or verb agreement ya. Subject verb agreement ini adalah, kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, itu adalah penyesuaian antara subjek dengan kata kerjanya. Bapak Ibu sebenarnya tidak bisa mengartikan secara keseluruhan, tidak masalah, tinggal dilihat polanya saja. Oh, di sini dicontohkan the boy walks pakai S di situ. Terus di sini the boys walk tidak pakai S. Ini kira-kira bedanya apa? Oh, ketika ini subjeknya ini tunggal, maka kata kerjanya ditambah S kalau simple present.
oh ketika subjeknya ini jamak ada S-nya, maka kata kerjanya tidak ditambah S. Hal-hal simpel seperti ini banyak muncul di soal TOEFL Bapak Ibu. Jadi setidaknya nanti Bapak Ibu bisa memaksimalkan di hal-hal yang seperti itu. Jangan sampai nanti soal-soal simpel itu malah salah. Ya. Nah itu. Oke. Nah, punten suara saya terdengar jelas mboten ya Bapak Ibu? Di sini hujan deras banget. Jelas, masih jelas ya. Oke. Jadi harapannya Bapak Ibu nanti di sini sudah saya berikan penjelasan tentang penggunaannya. Nanti setelah ini Bapak Ibu bisa menggunakan secara mandiri buku ini. Dan tanya jawab dengan saya meskipun pertemuan sudah berakhir itu saya persilahkan bebas mawon. Oke. Terus ada di sini contoh skill 20, kan kemarin kita bahas masing-masing skill, kita urutkan skill 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah ini skill 20, make verbs agree after prepositional phrases, ya. Jadi kita menyesuaikan prepositional phrases dengan verb-nya. Nah. Oke. Di sini ada contoh. Nah, seperti ini. Ya. The key to the doors are in the drawer, ya. Di sini the key-nya itu singular tapi verb-nya plural, ya. Nah. Terus yang contoh berikutnya the keys itu plural atau jamak, ya, kita anggap jamak. Tapi verb-nya menggunakan is itu singular. Nah, kita lihat di sini penjelasannya, ya. In the first example, you might think that doors is the subject because it comes directly in front of the verb are. Ya. However, door is not the subject because it is object of preposition to. Jadi Bapak Ibu harus jeli menentukan. Seandainya kalimat ini ya, the key to the doors, maka subjeknya itu yang mana? Subjeknya itu sebenarnya adalah yang key. The key-nya ini, key-nya yang tunggal. Kalau kita salah menentukan subjeknya yang doors, maka kita akan terpancing menggunakan are. Padahal ini harusnya menggunakan is, karena subjeknya itu bukan doors, tapi the key-nya. Doors itu objek dari to itu termasuk preposition. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Contoh yang kedua juga sama, ini bagian salahnya yang itu. Ini the case itu adalah jamak, maka kata kerjanya juga harus menggunakan jamak. Jangan terpancing objek dari to ini. The door ini bukan subjeknya, tapi ini sebagai objek preposition dari to ini. Contohnya seperti itu. Nah, di sini biasanya sering saya tampilkan itu di bagian kotak-kotak itu adalah kuncinya Bapak Ibu. Biasanya kayak rumus-rumus pentingnya dan seperti itu. Nah, yang sering mengecoh itu seperti ini, harusnya kan subjek langsung diikuti verb, tapi terkadang di antara subjek dan verb itu ada prepositional phrase, ya, seperti ini tadi ya. To the doors, ya, itu kan hanya menjelaskan saja tentang kuncinya, ya. Nah, tapi kadang itu mengganggu atau mengecoh pemahaman kita. Harusnya subjek langsung verb, ya. Di sini ada subjek, terus prepositional phrase, terus verb. Nah, kita kadang salah phrase-nya ini yang kita anggap sebagai subjek, sehingga subjek dan kata kerja tidak sesuai. Nah, pada dasarnya di buku itu ada latihannya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ada exercise-nya ini ya, exercise. Cuman untuk yang di slide kemarin tidak pernah saya tampilkan exercise seperti ini, ya. Ini Bapak Ibu, exercise-nya ini setiap skill ada seperti ini, ya. Skill 21 nanti juga ada exercise-nya, ya. Nah, seperti ini. Jadi itu sistem exercise-nya itu Bapak Ibu mengidentifikasi dari kalimat 1, 2, 3, 4, 5 ini, di kalimat itu ada yang salah atau tidak. Nah, kalau tidak ada yang salah berarti kalimatnya sudah benar, berarti ditulis C atau correct, ya. Kalau ada yang salah itu ditulis incorrect. Sebagai contoh seperti ini. The climbers on the staircase of the mountain
need to be rescued, ya. Nah, kadang kita bingung ini subjeknya ini yang climbers atau surface atau mountainnya, ya. Nah, kita harus menentukan itu. Kalau kita salah menentukan subjeknya mana, maka kita akan salah menggunakan kata kerjanya itu yang tunggal atau jamak, itu Bapak Ibu. Nah, kita bisa mengidentifikasi bahwasanya subjeknya itu adalah climbers. Karena jamak, maka di sini menggunakan kata kerja jamak, jadi tidak perlu ada S-nya. Maka ini kalimatnya sudah benar, maka dijawab correct. Seperti itu. Nomor 2, the interrogation conducted by 3 police officers, ya, have lasted for several hours. Ya. Nah, ini keterangannya di sini incorrect, Bapak Ibu. Ini salah. Nah, kita harus identifikasi yang salah itu yang mana, ya. Nah, kita harus pahami dulu subjeknya itu yang mana. Subjeknya itu adalah interrogation ini. Kalau yang conducted by 3 police officer ini sama dengan adverb clause atau adverb phrase yang menjelaskan, ya. Interrogation itu yang dilaksanakan oleh 3 polisi, ya, officer polisi itu, ya. Itu hanya sebagai penjelas saja, tapi subjeknya itu adalah yang interrogation. Itu kan tunggal. Maka di sini harus menggunakan kata atau to be yang tunggal, kata kerja atau to be yang tunggal. Maka di sini diganti apa, Bapak Ibu kira-kira? Have-nya ini kalau tunggal kita menggunakan apa? Apa sama dengan have atau yang lain? Bentar-bentar. Yang benar kira-kira bagaimana Bapak Ibu nomor 2 itu? Masih nyambung ya? Masih. Masih. Saya kira terputus tadi kok. Nyenyet. Diam saja tentu. Nah, kinten-kinten ini diganti apa Bapak Ibu have-nya ini kalau di sini tunggal? Kan yang salah di sininya. Diganti have. Oke. Diganti has, ya. Contohnya seperti itu. Sambil OTW ya Pak. Siap, sampai mawon, monggo Pak, tidak apa-apa, atas. Oke. Atau nanti sampai rumah saja Pak, gabungnya di jalan, nanti tidak mengganggu perjalanannya. Oke, yang 3, 4, 5, 6 ini belum ditentukan Bapak Ibu salah atau tidaknya. Nah, Bapak Ibu kalau latihan menggunakan ini. Jadi tadi kan topiknya skill 20 itu mengidentifikasi sesuai tidak kata kerjanya itu setelah prepositional phrase itu. Nah, Bapak Ibu latihan menggunakan itu. Nah, ini jawabannya ada di bagian bawah Bapak Ibu. Jadi exercise 20 ya. Kita lihat contohnya ya nanti ya. Exercise 20 itu ada jawabannya nanti, ada kunci jawabannya di bagian paling bawah. Coba kita cek ya, jadi nanti Bapak Ibu bisa mempelajari secara mandiri. Ya. Tadi kan yang saya carikan kunci jawabannya itu di bagian bawah. Oke. Ini kita cari yang exercise 20 Bapak Ibu. Exercise 20 yang written expression ya. Written expression.
Ini ya, ini exercise 20 tadi Bapak Ibu. Ya, yang nomor 1 kan tadi sudah benar, yang nomor 2 kan salah, incorrect tadi ya. Nah di situ kan yang salah have-nya, harusnya diganti has. Have should be has. Nah seperti itu. Jadi Bapak Ibu setelah ngisi yang bagian atas, buka aja kunci jawaban di bagian bawah ini. Nah itu ada perbaikannya juga nanti. Nomor 3 yang salah itu is, seharusnya diganti are ya. Yang nomor 45 benar. Yang nomor 6, oh ini have harusnya diganti has. Yang 7 sama. Nomor 9 are diganti is. Nah, Bapak Ibu bisa latihan seperti itu ya. Itu adalah saya kira yang paling efektif adalah latihan-latihan seperti itu Bapak Ibu. Mengerjakan terus nanti dicek ada kunci jawabannya ya. Itu nanti sangat bisa dilihat perkembangannya, kira-kira setiap mengerjakan exercise atau latihannya itu benar berapa, apakah semakin meningkat atau semakin menurun. Nah seperti itu Bapak Ibu. Nah selain itu di buku ini juga dilengkapi tesnya itu tadi kan tidak sama persis dengan yang ada di TOEFL yang latihannya tadi ya. Karena di situ kita hanya diminta menentukan benar atau salahnya. Tapi di situ nanti ada contoh-contoh soal yang formatnya sama persis dengan yang di TOEFL. Seperti yang sering saya tampilkan di slide itu gitu Pak Ibu ya. Yang ini kan untuk yang exercise 20 ya, itu latihannya kan seperti ini. Bapak Ibu hanya dilatih untuk menganalisis benar, salah, yang salah di mana dan bagaimana. Nah itu nanti latihannya kan seperti ini. Tapi kan soal TOEFL-nya tidak seperti ini. Nah di bagian bawah itu ada di setelah beberapa skill ya, contoh skill 21 make verb agree after expression of quantity ya. Dan nanti setelah beberapa skill ada latihan yang sama persis dengan di TOEFL-nya ya. Kita cek ya setelah beberapa skill yang sudah. Nah ini ada latihan gabungannya Bapak Ibu. Formatnya sama, Bapak Ibu diminta menentukan salah atau benar, tapi dari soal ini 10 soal ini mencakup 3 skill. Skill 20 sampai 23 ya. 20, 21, 22, 23, 4 skill gitu ya. Ini lebih menantang lagi. Nah, terus setelah itu ada ini TOEFL exercise. Ini dari skill 20 sampai skill 23 dikumpulkan jadi satu soal di sini ya. Di sini ada 10 soal ya, 10 soal seperti itu. Nah, ini adalah contoh-contoh latihannya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa ngisi nanti nomor 1 ini jawabannya apa ya. Oh ini Bapak Ibu ngisi dulu, coba kerjakan dulu. Kalau sudah selesai sampai nomor 10 ya, sampai nomor 10 ini terus nanti Bapak Ibu cek di bagian kunci jawaban ya, bagian kunci jawaban. Nah setelah itu ada tantangannya lagi Bapak Ibu ya, yang lebih lengkap lagi. Kalau yang di atas ini kan hanya skill 20 sampai 23 ya. Terus di bawah ini lagi ada yang lebih lengkap lagi. Ketika Bapak Ibu pengen mengingat-ingat skill dari yang paling awal lagi, di sini ada latihannya. TOEFL review exercise yaitu dari skill 1 sampai skill 23. Ini yang structure tadi ya. Jadi Bapak Ibu mengerjakan ini sama dengan mengerjakan soal TOEFL, tapi skillnya baru sampai 23. 23 skill ini digabungkan menjadi beberapa pertanyaan ya. Ada berapa nih? 10 ya. 10 pertanyaan itu mengandung skill awal sampai akhir tadi. Jadi melalui latihan seperti itu Bapak Ibu bisa sambil mereview yang skill-skill sebelumnya dan sudah menambah skill baru. Nah, bagusnya buku ini seperti ini. Ini sebenarnya konsepnya sama persis dengan Iqra gitu Bapak Ibu ya.
menawi Bapak Ibu dulu waktu masa kecil belajar ngaji menggunakan Iqra atau saat menika ngajari putra-putra menggunakan Iqra, itu kan sama sistemnya dengan ini seperti ini. Jadi di Iqra 1 itu ada alif sama ba to ya, aba, ba dan sebagainya. Terus di lembar berikutnya ada alif, ba, ta ya, abata, ba, ta dan sebagainya. Itu kan yang dibolak-balik, tapi sampai akhir skill awal itu tidak dihilangkan. Jadi tetap melekat, ada latihannya seperti ini. Itu kayak itu. Ini jadi tingkatannya seperti itu. Ada latihan yang masing-masing skillnya, terus ada latihan untuk yang 3 atau 4 skill, ya. Terus ada yang latihan dalam bentuk soalnya sama persis dengan TOEFL-nya. Terus ada TOEFL review exercise ini dari skill awal sampai skill yang sedang dipelajari. Oke. Dari penjelasan ini, komentar Bapak Ibu kira-kira seperti apa? Apakah kira-kira bisa Bapak Ibu nanti mungkin secara mandiri, pelan-pelan mempelajari secara mandiri, atau kinten-kinten masih terlalu sulit? Monggo kita sharing dulu. Oke. Kalau saya masih terlalu sulit, Mas Indra. Persoalannya pikirannya masih bercabang. Tuh. Bercabangnya kemana, Bu? Bercabangnya ke Metopen. Metopen. Enggak, ini nanti kondisinya kan Bapak Ibu ngambil tesnya kan tidak sekarang. Maksud saya, Ya. ini kan perkuliahan kita selesai, kita sudah tidak ada kuliah lagi itu full preparation, karena sudah habis 14 kali pertemuan toh. Nah, maksud saya supaya Bapak Ibu tetap bisa mempersiapkan TOEFL sampai nanti mau ngambil tesnya itu ya harus belajar mandiri. Kalau sekarang ya saya kira memang harus fokus Metopen dan UAS yang lain dulu. Gitu. Ya, kita lihat yang TOEFL book longman ini kan ada sekian 600 halaman ya, 600 Iya, sekian halaman. benar. Ya berarti kan saya harus fokus sama dengan ketika saya punya buku riset pendidikannya Creswell itu kan. Oh iya, gitu. yang Jadi memang ya. setelah hari Minggu mungkin agak sedikit tenang untuk membuka TOEFL ini. Iya, hanya tidak harus dalam waktu dekat ini. Tapi yang jelas untuk Bapak Ibu persiapan ngambil tes yang sebagai syarat kelulusan itu loh. Nah itu mungkin yang ngambilnya mungkin semester depan atau kapan, ya itu kan nanti bisa persiapan mandiri seperti ini. Gitu. Nah kira-kira kalau belajar mandiri dengan struktur bukunya seperti itu, tadi coba saya jelaskan sedikit tentang beberapa kriteria bukunya, itu kira-kira Bapak Ibu kesulitan tidak besok kalau seandainya mau persiapan tes IELTS terus belajar mandiri seperti itu. Tapi saya tidak menutup kemungkinan untuk kita sharing. Tanya-tanya setiap waktu saya kira tidak masalah. Insya Allah saya bantu. Gitu. Oke. Bapak Ibu yang lain monggo. Kira-kira untuk memahami belajar mandiri seperti ini menggunakan buku ini terlalu sulitkah atau bisa dipahami pelan-pelan gitu? Insya Allah bisa saja. Jangan. Kayak Mbak. Aduh. Gak tahu. Pak Sehwati tadi. Oke, kita coba lanjut Paling sedikit lagi kepencet. karena mungkin ada beberapa teman yang tertinggal tadi. Jadi malam ini kita lebih fokus bukan pada substansi materi, akan tetapi pada cara mempelajari secara mandiri buku ini, buku persiapan TOEFL ini. Karena mengingat pertemuan TOEFL preparation kan sudah habis 14 kali pertemuan dan kita tinggal UAS saja, ya. Maka Bapak Ibu harapannya bisa mempelajari secara mandiri nanti buku ini. Pak Indra, Ji. Pak Seh izin masuk Pak Indra, Pak Sehwati.
Sampun niki. Sudah masuk nggih, Mas nggih. Masih sampun ya. Oke. Sampun. Oke, siap-siap. Jadi kita lebih penekanannya bagaimana Bapak Ibu bisa nanti ketika mau ngambil tes itu bisa mempelajari secara mandiri tentang buku ini. Karena ini sebenarnya buku efektif banget Bapak Ibu ya. Nah, kita contohkan satu skill lagi ya. Kalau yang tadi di awal itu kan ada subject verb agreement atau penyesuaian kesesuaian subjek dengan verbnya gitu. Yang masuk lagi ya. Oke. Jadi topik yang kedua ini muncul di sini problems with parallel structure ya. Jadi structure itu ada yang paralel ya. Paralel itu yang pasti lebih dari satu. Itu kita harus menggunakan kata kerja yang tepat, penghubung yang tepat, seperti itu. Nah di sini diberi contoh, I like to sing and dancing ya. Jadi kalau kita pecah di situ kan ada sebenarnya dua kalimat, ya. I like to sing, I like dancing ya. Nah kira-kira kalimat seperti ini sudah tepat atau belum ya? Saya coba koreksi di sini. The problem in this sentence is not the expression to sing, and the problem is not the word dancing. The expression to sing is correct by itself, and the word dancing is correct by itself. Both of the following sentence are correct. Ya. Tapi masalahnya ya, ini kalau kita hanya membaca secara satu-satu itu sudah benar. I like to sing atau I like dancing itu benar, tidak ada yang salah. Ya. The problem in the incorrect example is that to sing and dancing are joined together in one sentence with and. Jadi dua kata itu, to sing dan dancing itu digabungkan dalam satu kalimat dan dihubungkan dengan dan ya. Maka ketika ada dan ya, itu kelas atau struktur kalimatnya harus sama Bapak Ibu sebelum dan sesudah dan itu. Maka diperbaiki seperti ini. I like to sing and to dance ya. Atau I like singing and dancing. Jadi ketika ada penghubung dan itu sebelum dan sesudahnya itu struktur kalimatnya harus sama. Itu ya Bapak Ibu. Contohnya seperti itu. Ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa memahami dari contoh-contoh ini sebenarnya. Tapi kalau bisa memahami penjelasannya ini saya kira lebih bagus. Ya. Jadi kelihatannya tidak ada masalah. I like to sing and dancing. Saya suka nyanyi dan berdansa atau menjoget ya. Kalau dipisahkan juga tidak ada masalah. I like to sing, I like dancing, itu semuanya benar. Tapi ketika dihubungkan dalam satu kalimat dengan kata dan, maka strukturnya harus menyesuaikan. Sebelum kata dan sesudah kata dan itu harus sama strukturnya. Ya. Kalau to sing berarti ya to dance. Kalau singing berarti ya dancing ya, sama-sama. Oke. Jadi ada tema besarnya Bapak Ibu ya. Tema besarnya ini problem with parallel structure. Jadi masalah-masalah yang sering kita jumpai dalam TOEFL terkait parallel structure. Tapi di bawahnya ini dirincikan lagi menjadi skill-skill ya. Skillnya lanjut ini skill 24 ya. Sebagai contoh, use parallel structure with coordinate conjunction. Ya. Menggunakan struktur paralel dengan coordinate conjunction ya, penghubungnya. Ya. Nah, di sini coordinate conjunction itu Bapak Ibu perlu pahami and, but, or ya. Maka itu sebelum dan sesudahnya itu harus setara atau strukturnya sama. Kita coba cek di sini ya. Oke. I need to talk to the manager or the assistant manager ya. She is not a teacher but a lawyer. You can choose from activities such as hiking and kayaking ya. Itu sebagai contohnya. Jadi di situ ada dihubungkan or, but, and ya. Here are example of two verbs joined by a coordinate conjunction ya.
He only eats and sleeps when he takes a vacation. Ya. Jadi di sini yang dihubungkan adalah dia hanya makan dan tidur ketika dia mengambil liburan. Seperti itu. Ini kan dua verb yang dihubungkan, ya. Dua verb yang dihubungkan dan, or, but itu verbnya yang dihubungkan, ya. Kalau ini example of two adjectives joined by coordinate conjunction, yang dihubungkan itu adalah adjektifnya. My boss is sincere and nice, ya. Ini kan adjektif semua, ya. Jadi harus strukturnya sama, kelas katanya sama. The exam that he gave was short but difficult. Ya. Short itu pendek, difficult itu sulit, itu sama-sama adjektif. Jadi harus setara kelas katanya, struktur kalimatnya, ya. Nah di sini yang lebih menyulitkan biasanya ada frase, ya. Phrase. They are students in the classroom and in front of the building. Ya. Ini frasenya itu adalah in the classroom dan in front of the building, ya. Itu berarti sama-sama frase Bapak Ibu. Jadi kalau ada kata and, or, but, tapi sebelum dan sesudahnya itu strukturnya tidak sama, itu berarti kemungkinan susunan kalimatnya salah. Terus ini ada contoh dengan dua klausa atau two clauses yang dihubungkan oleh conjunction. They are not interested in what you say or what you do, ya. What you say dan what you do itu adalah klause, ya. Jadi di situ kan setara ya Bapak Ibu, what you say, what you do, ya. Mereka tidak tertarik dengan apa yang kamu katakan dan apa yang kamu perbuat. Itu kelas katanya yang dihubungkan, or itu harus sebelum dan sudahnya harus sama strukturnya atau kelas katanya. Nah seperti itu. Nah ini biasanya ada kunci-kuncinya seperti ini yang di bagian kotak, ya. Bagian kotak itu biasanya same structure, terus ini ada coordinate conjunction-nya atau penghubungnya, setelahnya juga harus same structure, ya. Kalau lebih dari lebih dari dua yang dihubungkan, ya ini strukturnya sama, yang pertama ini struktur sama yang kedua, penghubungnya di sini struktur sama yang ketiga. Jadi harus syaratnya seperti ini, Bapak Ibu. Jadi terus ada latihannya, ya. Nih. Nomor 1 itu incorrect. Nah kita coba analisis sedikit saja Bapak Ibu supaya Bapak Ibu nanti terbiasa mempelajari secara mandiri untuk soal yang ini, ya. Nomor 1 itu incorrect berarti salah, berarti ada yang salah dari kalimat ini. She held jobs as a typist, a housekeeper, and in a restaurant, ya. Ini kira-kira yang salah bagian mana Bapak Ibu? In-nya. In. Ya. Ya. Oke. Jadi yang salah itu karena di In, depan ya. sudah ada dua, a typist, ya. Nah, Housekeeper. jadi yang salah itu karena di depan ini sudah ada dua, a typist, ya, a housekeeper, itu kan dua jenis pekerjaan, ya. Sementara setelah N kok di sini menyatakan tempat, ya. In a restaurant, ya. Kalau di restoran berarti kan bisa digantikan dengan waiters, nah, atau pelayan gitu ya contohnya. Itu baru benar. Contohnya seperti itu Bapak Ibu. Kalau yang dua, ini nomor 2, the report you are looking for could be in the file or in the desk or on the desk, ya. Ini sama-sama menunjukkan tempat atau posisi, ya. Itu tidak masalah. Meskipun beda in dan on, ya. Tapi ini kelas katanya atau strukturnya sama. Oke. Coba kita analisis satu saja Bapak Ibu, yang nomor 3 ini yang belum ditentukan. Ini nomor 3 ini kira-kira salah atau benar?
Kira-kira salah atau benar Bapak Ibu? Benar. Benar. Kok bisa benar? Karena kalau diartikan benar sih. Kalau diartikan memang saya kira tidak ada begitu masalah gitu. Usually gets itu maksudnya gimana? Kayak double. Biasanya mendapatkan ya. Biasanya mendapatkan. Itu kan menggabungkan dua verb ya Pak. Nah, yang di depan itu yang sebelum but ini kira-kira yang ditekankan itu verbnya atau yang ini? Yang very hard-nya atau di sini tadi kan kita bisa analisis ya. Ya. Ini kan jenis pekerjaan di sini maka harus jenis pekerjaan. Ini in the file or on the desk gitu ya. Maka kita tidak usah terlalu panjang ke sininya, enggak apa-apa. Tapi yang paling seandainya kita pengen simple sebelum dan sesudah but-nya itu saja. Very hard sama get below average grade. Okay. Kalau strukturnya sama tidak itu? Struktur kalau verbnya sama pakai S karena verbnya sama karena tunggal si. Oke. Terus itu yang belakang juga double gets. Oke. Jadi kira-kira benar atau salah Bapak Ibu? Kalau saya mau kemungkinan benar. Oke. Ini benar sih. Ini kasusnya sama tadi kalau kita simpelkan sama dengan yang bagian atas contoh tadi ya. I like to sing and to dance gitu ya. Ini juga sama. Yang dibandingkan itu dari kata kerja plus terusnya ini, di sini juga kata kerja plus terusnya ini ya. Ya, works very hard, sini gets below average gitu ya. Ini usually ini kan hanya adverb ya, yang itu menjelaskan biasanya atau sering gitu ya. Nah, di situ yang dibandingkan adalah works very hard dan gets below average. Jadi sama posisinya dengan tadi. I like to dance and to sing gitu ya. Atau I like dancing and singing. Jadi di sini posisinya benar Bapak Ibu. Nah, nanti naik Bapak Ibu sudah mencoba menjawab terus ragu ya coba dibuka dan dijawab. Oke. Nah ini contohnya terus masuk ke skill 25 parallel structure ya, with paired conjunction ya. Terus di sini ada skill berikutnya. Di sini kan setiap skill ada latihannya ya, Bapak Ibu ya. Formatnya sama. Skill 25. Terus ini lanjut skill 26. Terus membahas tentang apa ya, comparison seandainya ya. My school is farther than your school ya. So to be rich is better than to be poor ya. So jadi di sini juga ada parallel structure dan strukturnya juga harus sama perbandingannya. Ini kan sekolah saya lebih jauh daripada sekolah kamu. Jadi my school dan your school ini kan satu structure, satu jenis kalimat. To be rich is better than to be poor. Comparisonnya itu kan ini. To be plus ya tambah er-nya, than-nya. Jadi sebelum dan sesudah itu harus sama. What is written is more easily understood than what is spoken. What is written dan what is spoken ini kan sama. Contohnya seperti itu. Nah, ini contoh comparison seperti ini, more than, terus ditambahan er di belakang, than, less than, as ini setara, the same, itu as ya. Terus ada latihan soalnya juga gitu Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu harapannya karena TOEFL ini sebagai syarat lulus, jadi ya setidaknya target 450 harus dicapai Bapak Ibu dengan cara
mempelajari skill-skill ini. Ya. Saya kira tidak harus semuanya. Nah, ini ada TOEFL exercise-nya dari skill 24 sampai skill 26. Jadi dari 10 soal yang biasa saya tampilkan di slide, itu adalah saya ambil dari sini. Ya. Setelah membahas 3 atau 4 skill, biasanya muncul soal gabungan yang membahas 4 skill tersebut. Itu Bapak Ibu. Oke. Formatnya kan sama dengan yang ada di soal TOEFL. Kalau ini sudah disesuaikan. Kalau yang atas ini memang tidak sama. Ini hanya melatih daya analisis Bapak Ibu untuk menentukan ini salah atau tidak. Jadi analisis kalimatnya harus berjalan di situ. Karena di written expression kan kita menganalisis kalimat ini. Menganalisis kalimat. Jadi mau tidak mau kita harus cari tahu yang salah yang mana. Gitu. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan mungkin dari struktur buku ini Bapak Ibu, supaya nanti bisa belajar mandiri. Nah ini terus topik besar lagi, terus diikuti masing-masing skill. Yang reading juga nanti seperti itu, karena kita reading belum menyentuh sama sekali Bapak Ibu. Waktunya hanya 14 kali pertemuan, itu sangat-sangat singkat sekali. Jadi Bapak Ibu mau tidak mau harus ya tambah ya belajar mandiri ya, autonomous learning ya, belajar mandiri. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Terus untuk kunci jawaban disesuaikan dengan ini ya Bapak Ibu. Kunci jawaban di bagian bawah itu yang patokannya ini, yang Bapak Ibu cari ini. Exercise 28, berarti cari exercise 28. Terus kalau yang bagian atas tadi, exercise 27, cari exercise 27. Nah soalnya ada beberapa jenis exercise-nya ya. Nah, ini juga exercise, tapi di sini ada TOEFL review exercise. Dari skill 1 sampai 26 itu semuanya. Terus ada TOEFL exercise ya. Tadi ada TOEFL review exercise, ada TOEFL exercise. Itu yang Bapak Ibu harus jeli menentukan. Jangan sampai kunci jawaban yang dipakai yang salah. Itu Bapak Ibu. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Sampun. Bukunya ini sudah di-download belum ya? Sudah Pak Indra. Nanti kalau seandainya ada yang belum dan yang kemarin mungkin file yang sudah download, nanti saya share lagi ya Bapak Ibu ya. Nah, saya kira itu pembekalan untuk Bapak Ibu nantinya belajar mandiri terkait TOEFL. Dan nanti seandainya Bapak Ibu mulai belajar mandiri, semoga itu kan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kalau memang pengen seandainya proposal metopen sudah selesai, terus sudah agak sedikit lega, sambil menunggu semester depan, saya tak fokus TOEFL dulu untuk persiapan tes TOEFL. Dan nanti seandainya butuh diskusi, sharing atau tanya-tanya, itu insya Allah saya bisa bantu. Japri saja tidak apa-apa, atau lewat grup